Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kami kelompok 1 Sejarah Indonesia ingin membahas tentang Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Sebelum saya melanjutkan ke podcastnya, saya ingin berkenalan dulu. Di sini saya Baskor Suryo Wibowo sebagai host. Saya dan Muhammad Krisna Maulana. Saya Fadli Ramadan. Saya Ilyas Salam Pangestu. Saya Revo Alif Hidayat. Oke, jadi di sini kami berlima seperti yang tadi kita bahas ingin membahas tentang Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya ingin melanjutkan ke pertanyaan pertama. Apa sih latar belakang Kongres Pemuda 1? Oke, Lana bisa dijawab. Oke, latar belakang pelaksanaan Kongres Pemuda 1 ada politik etis yang dicanangkan oleh kerajaan Belanda pada awal abad ke-20. Menumbuhkan intelektual baru di Hindia. Intelektual ini kemudian berupaya melakukan pergerakan untuk perbaikan masyarakat pribumi yang diskriminasi dan dirugikan akibat kolonialisasi. Organisasi pergerakan menjadi corong utama karena dapat menyatukan banyak orang atas dasar ide atau identitas kedaerahan tertentu. Sehingga pada perkembangan selanjutnya banyak ditemui organisasi-organisasi pergerakan semacam ini. Misalnya, Indiske Partij, Sarekat Islam, dan Budi Utomo. Organisasi pergerakan yang masing-masing memiliki landasan pergerakan dan tujuan sendiri. Namun belum mencoba untuk berkolaborasi menciptakan gerakan yang lebih masif. Adapun organisasi ini meskipun mengikat atas dasar kesamaan, namun perbedaan dengan organisasi lainnya tidak dapat dipungkiri. Terkadang perbedaan ide, keyakinan, atau identitas dan cara gerak menjadi hambatan atau berkolaborasi. Kongres Pemuda dirancang untuk membuat sebuah pertemuan yang mengawali kolaborasi di atas semua perbedaan yang ada. Mendasarkan pergerakan ke depan menjadi bersama-sama dan satu tujuan, yaitu perbaikan nasib rakyat dan kemerdekaan bangsa. Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tahun 1926 adalah hasil dari upaya tersebut. Dilatar belakangi oleh kebutuhan yang mendesak untuk melancarkan pergerakan bersifat nasional untuk menekan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Oke, jadi begitu latar belakang dari Kongres Pemuda 1. Kalau dibahas Kongres Pemuda 1, siapa aja sih yang ada di Kongres Pemuda 1 atau siapa aja sih tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu? Lana lagi. Tokoh-tokoh Kongres Pemuda 1 diinisiasi oleh Pemuda Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, contohnya kayak PPPI, dan PPI itu Perhimpunan Indonesia di Belanda, gagasan untuk melakukan fusi gerakan dirasa penting mengingat pemerintah tidak segan membubarkan pergerakan yang dianggap radikal. Kongres Pemuda 1 di Batavia tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dihadiri oleh perhimpunan berikut. 1. Tokoh-tokoh itu Jong Java, 2 Jong Sumatera Bon, 3 Jong Ambon, 4 Sekar Rukun, 5 Jong Islam Metenbon, 6 Sutedreden Minahasair, 7 Jong Batak Bon, 8 Pemuda Kaum Tesofi, 9 Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sementara ada beberapa tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kegiatan ini. Beberapa di antaranya menyampaikan pidato dan gagasan mewakili perhimpunannya untuk direalisasikan dalam forum pergerakan yang tengah dirancang bersama dalam Kongres Pemuda 1. Oke, jadi itu banyak banget ya yang hadir di Kongres Pemuda 1 pada saat itu. Oke, tadi kan udah banyak tuh dari organisasi-organisasi. Saya ingin nanya ke Fadli, gimana sih berlangsungnya Kongres Pemuda 1 pada saat itu? Pertama, Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di gedung Vrijtmetselaarsloot pada pukul 20.00. Saat ini, saksi bisu sejarah tersebut telah merubah menjadi gedung Bappenas. Pertemuan pertama diawali dengan pembukaan pidato Ketua Kongres, yaitu Muhammad Tabrani membicarakan berbagai upaya rakyat Indonesia untuk melawan penjajah di kala itu. Tujuan pertemuan pertama ini adalah agar para peserta Kongres menjadi pilar kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui Kongres ini, Tabrani juga menambahkan bahwa tujuan lain dari pertemuan pertama adalah untuk meningkatkan semangat kerja para pelajar
Pertemuan pertama ini berakhir sekitar pukul 00.15 dan berjalan dengan lancar tanpa kendala. Pertemuan kedua. Kongres berlanjut hingga pertemuan kedua yang dilaksanakan pada Senin 1 Mei 1926. Pertemuan berjalan sejak pukul 20.00 dan topik utama dari rapat tersebut adalah seputar kesetaraan hak perempuan di Indonesia. Terdapat beberapa pembicaraan di pertemuan kedua meliputi Bahdar Johan, Stinje Ticoulu Adam, dan Jakso Dipuro. Pertemuan ketiga, Kongres Pemuda 1 hari ketiga diadakan pada 2 Mei 1926 dan dilaksanakan pukul 9. Tujuan pembahasan Kongres hari ketiga yakni terkait penggunaan bahasa-bahasa di Indonesia, diramaikan dengan dua pembicara yakni Muhammad Yamin dan Pinot Toan. Muhammad Yamin memberikan sambutan tentang bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Salah satunya bahasa Melayu. Menurutnya bahasa Melayu dapat dipelajari untuk dimanfaatkan secara luas dan umum. Oleh karena itu, Muhammad Yamin menyarankan agar bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Selain hal tersebut, pertemuan ketiga ini juga membicarakan akan pentingnya agama Islam dan Kristen di Indonesia. Kongres Pemuda II merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda I pada 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, hal yang juga mendorong diselenggarakannya Kongres Pemuda II adalah berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa. Misalnya pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersikap kooperatif maupun non-kooperatif, pulangnya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, dan berdirinya partai-partai politik sejak 1927. Atau inisiatif PPPI, para pemuda meneliti hambatan saat Kongres Pemuda I pada 2 Mei 1928. Bertempat di Klub Gebo, Jalan Keramat Raya, para pemuda pelajar melakukan pertemuan dan menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda II. Oke, berarti itu tadi latar belakangnya karena dinilai Kongres Pemuda 1 itu tadi nggak berhasil ya. Tadi udah, wow, jadi
menarik sekali ya Kongres Pemuda 2 ini. Terus, oke ya, mau nanya lagi. Kalau gimana sih tadi berjalannya Kongres Pemuda 2? Kongres dilaksanakan di 3 gedung, yaitu berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 diadakan di Gedung Katolik Jongelingen Band atau disingkat KJB, Waterloo Perlin, sekarang Lapangan Banteng, dan sambutannya Ketua PPI Sugondo Jojo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928. Kongres diadakan di Gedung Osi Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Peornomo Welnan dan Sarmidi Mangwen Sarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratif. Pada rapat penutupan di Gedung Indonesia Gebuing di Jalan Keramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Ramelan mengumumkan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supramat yang dimainkan dengan biola saja tanpa syair. Atau saran Sugondo kepada Supraman, lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres akhirnya ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Oke, tadi itu berarti proses perjalanannya Kongres Pemuda 2 berarti sama juga ya, dibagi 3 pertemuan, dibagi 3 hari. Oke, tadi itu udah sempat disinggung kalau ada sumpah setia. Berarti mungkin saya akan bertanya ke Repuk, apa sih hasil dari Kongres Pemuda kedua? Hasil dari Kongres Pemuda kedua itu rapat ketiga ditutup dengan iringan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman yang hanya dimainkan dengan biola. Lagu itu menjadi saksi keberhasilan para pemuda merumuskan ikrar Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda kedua. Di tempat yang sama, yakni Gedung Indonesia Club Gebau atau yang sekarang dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia membacakan rumusan tersebut. Pembacaan ikrar Sumpah Pemuda ini juga menjadi babak awal bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu di atas perbedaan yang ada. Berikut isi dari ikrar Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 butir. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bersamaan dengan dibacanya ikrar Sumpah Pemuda oleh para pemuda Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menetapkan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Gitu yo. Oke, tadi makasih banget Repo buat gimana tadi penjelasannya. Berarti di Kongres Pemuda ini tercipta berarti suatu ikrar yang sampai sekarang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Tadi juga sudah sempat dibacain sama Repo. Gimana ya kalau kita ambil lagi buat kenal makna dari Sumpah Pemuda tuh sangat besar bagi kita para pemuda-pemuda, apalagi kita juga sekarang masih menginjak di bangku sekolah. Oh ya, saya juga punya fun fact kalau
pada saat itu Wakil Gubernur Supratman itu memang betul menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi pada saat itu tuh kan kalau di Indonesia kayak ada lirik Merdeka Merdeka. Tapi pada saat itu karena para pemuda ini takut diketahuan oleh Belanda, jadi lirik dari Merdeka Merdeka itu diganti menjadi Mulia Mulia karena mereka takut pertemuan itu malah bakal menjadi suatu hal buruk bagi bangsa Indonesia pada kedepannya. Oke guys, jadi itu aja pembahasan yang dapat kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yo.